Kompetensi 4. Perencanaan penggantian komponen. Kompetensi ini terdiri dari 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan pengumpulan data pendukung. Plan Component Replacement atau PCR adalah perencanaan penggantian komponen sebagai salah satu bentuk usaha preventive maintenance yang bertujuan untuk meminimalkan downtime dan memaksimalkan availability dalam rangka mendukung produktivitas dalam suatu industri. Terdapat 6 parameter penggantian komponen. Kliklah tiap icon pada layar untuk mengetahuinya. Safety issue, cost, downtime, condition-based monitoring, factory recommended, serta historical. Topik yang kedua yaitu mempersiapkan rencana aktivitas penggantian komponen. Ada 2 hal yang perlu dipersiapkan dalam merencanakan aktivitas penggantian komponen, yaitu dokumen pendukung PCR dan administrasi PCR. Kliklah tiap tombol untuk melihat contohnya. Dokumen pendukung PCR antara lain SOS atau Oil Analysis, PPM atau TA2 atau PM Clinic, PPU atau Undercarriage Monitoring, VHMS atau VIMS atau ET, dan sebagainya, seperti Condition Monitoring Program Software, Magnetic Plug, Filter Cut, Historical MO, Pictures Visual Check, seperti kebocoran, rembes, dan sebagainya, serta Standard Header Text MO dan PR. Administrasi PCR antara lain Weekly Nominated and Change Out Report, Daily PCR Monitoring, download dari SAP T-Code ZPM012R, MOL, MO dan reservasi, serta 3 months forecast, 6 month forecast, dan 1 year forecast. Repair option atau jenis PCR yang direkomendasikan adalah sebagai berikut. Kliklah tiap jenis untuk mendengar penjelasannya. New adalah tipe penggantian komponen dengan menggunakan produk baru. COMEX atau Component Exchange adalah tipe penggantian komponen dengan menggunakan komponen yang dikelola oleh Buma. Reman adalah tipe penggantian dengan menggunakan produk yang telah dibangun kembali oleh original equipment manufacturer. Buma Rebuild Center adalah tipe perbaikan komponen yang dilakukan oleh internal Buma atau vendor dengan pengawasan Buma. Terdapat 3 strategi atau penentuan jenis perencanaan terhadap komponen yang akan dilakukan dalam PCR. Kliklah masing-masing strategi untuk mendengar penjelasannya. Fixed schedule yaitu jenis perencanaan di mana waktu penggantiannya diharapkan sesuai dengan frekuensi atau interval penggantian. Based on condition atau CBM adalah jenis perencanaan di mana waktu penggantiannya menyesuaikan aktual kondisi dari suatu komponen. Run to fail yaitu jenis perencanaan di mana waktu penggantiannya dilakukan pada saat komponen tersebut rusak atau tidak ekonomis untuk diperbaiki. Untuk melihat list PCR monitoring di dalam SAP, silakan klik icon pada layar. Topik ketiga yang akan kita bahas berikutnya yaitu melakukan pengajuan dan pengelolaan komponen. Perhatikanlah proses kerja PCR berikut ini. Silahkan gunakan tombol scroll untuk melihat detail dari proses kerja PCR. Ingat bahwa MO akan muncul secara mandatori di SAP ketika umur komponen telah mencapai 90%. Planning Engineer Head Office akan review fix PCR dari site.
Topik yang terakhir dari kompetensi ini adalah mendokumentasikan dan melaporkan aktivitas penggantian komponen. Untuk mengetahui 5 langkah pengukuran PCR, kliklah tiap nomor pada layar. Perencanaan yaitu membuat fix PCR, MO, reservasi, dan follow-up PR dan PO. Permintaan atau alokasi yaitu update requirement date. Eksekusi yaitu ketepatan plan versus actual dan durasi pengerjaan. Administrasi yaitu historical, update HM, target life, pengisian installation checklist, reset lifetime, dan TKO-MO. Pengembalian komponen ke logistik. Durasi pengembalian komponen maksimum 3 hari setelah pemasangan. Problem PCR antara lain sebagai berikut. Kelengkapan dokumen support, koordinasi antara planner, CBM, dan workshop, switching atau kanibal yang tidak termonitor, keterbatasan alokasi manpower, area workshop, dan availability komponen, unscheduled breakdown, serta terlambat TEKO. Untuk melihat tabel matriks standar kelengkapan data pendukung, kliklah icon berikut ini. Sekarang, mari kita membahas mengenai undercarriage. Undercarriage adalah komponen penggerak unit track type yang berfungsi untuk travel di atas permukaan tanah. Yang termasuk dalam unit track type adalah dozer, excavator, dan drilling. Terdapat 3 faktor yang melatar belakangi pentingnya manajemen undercarriage. Biaya penggantian undercarriage yang cukup besar, yaitu 20% dari cost unit dan sekitar 30-40% dari biaya maintenance. Memerlukan waktu untuk penyediaan part undercarriage, downtime yang cukup lama untuk penggantian undercarriage. Inspeksi, pengukuran, dan adjustment komponen undercarriage secara rutin berdasarkan interval 500 operating hours untuk high travel crawler atau dozer dan 1000 operating hours untuk low travel crawler atau excavator dan drilling. Tujuannya adalah untuk menjaga komponen undercarriage agar berada pada kondisi normalnya dan memprediksi gejala kerusakan, memprediksi umur tersisa, menyusun rencana perbaikan, serta menyusun rencana perbaikan untuk komponen undercarriage. Tujuan dan manfaat dari inspeksi undercarriage antara lain, kompilasi data pengukuran, analisa tren keausan, prediksi lifetime, persiapan parts, serta penjadwalan perbaikan. Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada undercarriage adalah sebagai berikut. Kliklah masing-masing bagian untuk melihat penjelasannya. Komponen undercarriage yang kebersihannya tidak terjaga dapat membuat umur komponen lebih pendek atau broken dan abnormal wear. Pengoperasian unit yang tidak sesuai dengan SOP, khususnya untuk unit yang bertipe track, sangat mempengaruhi umur komponen undercarriage seperti track slip, overspeed, cross-ripping, short passes, dan lain-lain. Selain itu, lokasi tempat unit beroperasi juga mempengaruhi umur komponen undercarriage seperti areal berlumpur, material yang terlalu keras, dan lain-lainnya. Pelaksanaan PPU yang konsisten diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang valid dan dapat menyajikan trending dari keausan komponen serta faktor apa yang memungkinkan penyebab keausan abnormal dari komponen. Dari data hasil PPU, untuk semua komponen yang keausannya melebihi atau overdue rebuild limit ataupun yang rusak atau damage, diharapkan sesegera mungkin untuk disiapkan komponennya, supaya komponen yang overdue atau rusak tidak mempengaruhi komponen yang lain yang masih bagus. Kebersihan komponen undercarriage merupakan hal utama yang perlu dijaga,
supaya keausan abnormal yang terjadi bisa direduce dan pada saat dilakukan inspeksi hasil pengukurannya bisa maksimal. Program pencucian undercarriage yang dilakukan setiap interval tertentu bertujuan untuk menjaga komponen undercarriage dapat bekerja secara maksimal, sehingga umur undercarriage dapat mencapai target sesuai productive hour-nya. Metode-metode untuk mengurangi abrasif keausan komponen undercarriage antara lain: yang pertama, avoid extraneous turning atau hindari berbelok dengan sudut yang terlalu tajam. Yang kedua, minimize track slip atau kurangi track slip. Yang ketiga, avoid spillage atau hindari mendorong tumpukan yang overload. Yang keempat, hindari overspeed atau kecepatan yang berlebihan. Yang kelima, lokasi operasi unit. Yang keenam, hindari travel terlalu jauh. Yang ketujuh, avoid rapid directional changes atau hindari perubahan arah dengan cepat. Yang kedelapan, jaga selalu kekencangan trek. Serta yang kesembilan, sesuaikan kondisi trek dengan lokasi kerja. Terima kasih, Anda telah menyelesaikan kompetensi ini. Silakan melanjutkan